Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan kesaksian dari artis komedian Edric Chandra. Dia berkata, bertobat setelah mendengarkan suara Tuhan. Luar biasa. Edric Chandra, saya ngerasa Tuhan itu adalah sumber damai, sumber bahagia. Amin. Memang orang yang dekat dengan Tuhan pasti damai dan bahagia. Edric Chandra, kelahiran Jakarta 28 Februari 1985 ini, mulai dikenal luas lewat beragam penampilan kocaknya sebagai komedian, artis peran dan presenter. Masa ketenarannya adalah saat tampil dalam variety show Extravaganza Trans TV. Di masa ketenaran itu, dia mengakui kehilangan kebahagiaan sejati yang tak bisa digantikan oleh kebahagiaan yang didapatnya sebagai seorang komedian dan artis. Luar biasa. Dia menghibur orang dan membuat orang tertawa bahagia, sedangkan dia sendiri tidak bahagia. Artinya bahwa dia pura-pura bahagia di depan orang sehingga orang bahagia, sedangkan sebenarnya yang dialami adalah dia sedang mengalami penderitaan. Dengan jujur dia mengungkapkan bahwa penampilannya yang selalu ceria dan bahagia hanyalah sebuah talenta yang Tuhan berikan. Wow, luar biasa. Hanya sebatas talenta, tetapi bukan hasil sesungguhnya atau keadaan sesungguhnya hatinya. Sama halnya dengan apa yang orang lain alami, dia juga pernah merasakan kekosongan. Jadi di saat saya ngerasa bahagia, saya itu bahagia yang kosong buat saya. Ya, karena tidak ada Tuhan. Penyertaan Allah atau Roh Kudus tidak ada. Deep down inside itu saya ngerasa saya itu jauh dari Tuhan, karena saya ngerasa Tuhan itu adalah sumber damai, sumber bahagia. Di saat saya jauh dari sumber itu, maka saya nggak akan ngerasain bahagia yang sempurna. Ucap Edric. Betul sekali. Kalau kita jauh dari Tuhan, kita tidak akan bahagia. Kalau seandainya kita pun bahagia, itu pun semu, hanya sesaat saja. Itulah sebabnya banyak artis yang larinya kepada narkoba, padahal mereka punya segalanya demi untuk mendapatkan ketenangan. Bersyukur orang yang tidak memiliki apa-apa, mengandalkan Tuhan, mereka hidup damai dan tenang. Pengalaman ini diakuinya terjadi waktu Edric mulai lupa sama Tuhan. Sebagai anak yang lahir dan tumbuh di tengah keluarga Kristen sejak kecil, pria berusia 35 tahun ini sudah terlihat aktif dalam pelayanan gereja, sampai akhirnya gerejanya tutup dan memaksanya untuk menemukan gereja baru yang sesuai. Karena merasa belum menemukan gereja yang tepat, keinginan untuk ke gereja pun perlahan-lahan menghilang. Selama berbulan-bulan, suami dari Feni Chandra ini tidak menginjakkan kaki di gereja. Hal ini pun membuatnya makin jauh sama Tuhan, walaupun secara karir bisa dibilang sedang sangat baik. Beberapa bulan saya nggak gereja, saya juga nggak dekat sama Tuhan, nggak saat teduh. Jadi akhirnya saya ngerasa kok saya
diberkati, tapi saya kosong. Saya merasa diberkati banget sama Tuhan. Saya merasa penuh dengan kasih karunia-Nya Tuhan, tapi saya ngerasa kosong gitu. Kok kayaknya saya ngerasa kering gitu ucapnya. Tuhan yang selalu narik aku balik. Bukannya aku yang berusaha gimana, tapi Tuhan tuh narik aku balik. Dan di situ acara saya lagi nge-MC, tiba-tiba ada pastor saya itu, tiba-tiba dia nyamparin saya ke belakang panggung. Jadi setelah mau selesai acara, dia nyamparin saya ke belakang panggung dan dia bilang, Roh Kudus bilang sama saya untuk mendoakan kamu agar lebih dekat sama Tuhan. Dari situ saya merasa bahwa Tuhan benar-benar nggak mau kita jauh dari Dia. Kalau kita memang sudah dipilih sama Tuhan, Tuhan tuh pengen kita balik lagi dan balik lagi sama Dia jelasnya. Sejak saat itu Edric masih terus mencari Tuhan hingga pada akhirnya tepat di pagi hari pada tanggal 24 Desember 2015, sehari sebelum Natal, dia mendengar satu suara yang berkata, I don't know you, aku tidak mengenalmu. Momen itulah yang membuat Edric menyadari betul bahwa dia harus lebih dekat dengan Tuhan lewat firman-Nya. Saya mendengar suara, saya tidak mengenalmu, I don't know you. Itu adalah titik balik saya yang benar-benar saya berpikir, jadi saya selama ini saya udah pelayanan buat Tuhan, saya udah berusaha mendekat sama Tuhan, tapi Tuhan gak kenal saya. Terus saya harus apa biar Tuhan kenal sama saya? Jadi saya akhirnya mulai benar-benar dekat sama Tuhan, mulai baca firman, dan akhirnya saya dapat firman yang di situ saya berpikir bahwa Tuhan sudah mengenal saya, ungkapnya. Melalui firman Tuhan, Edric pun belajar semakin mengenal Tuhan dan dia percaya betul kalau Tuhan sendiri begitu mengasihinya. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sahabat Eva Kreatif, banyak anak Tuhan yang mengalami hal yang sama, bahwa mereka tidak merasakan kehadiran Tuhan akibat karena mereka tidak dekat dengan Tuhan. Mereka sibuk dengan kesibukan mereka, pekerjaan mereka sampai melupakan Tuhan. Banyak anak Tuhan yang sibuk dengan teman-temannya, sahabatnya, keluarga sampai melupakan Tuhan. Sehingga akan terjadi hal yang sama seperti Edric, bahwa walaupun dia anak Tuhan tetapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Harapan sahabat Eva Kreatif adalah semua pendengar jangan sampai mengalami hal yang sama, tetapi kita dikenal oleh Tuhan karena kita berkenan kepada Tuhan, karena kita menjadi saksi Kristus. Termasuk adalah seperti kesaksian ini dan seperti channel ini menjadi saksi bagi pendengar. Dan bila perlu juga Bapak Ibu Saudara, sahabat Eva Kreatif membagikan video-video ini ke teman sahabat supaya merupakan kesaksian bagi mereka, supaya mereka juga dapat dikuatkan dan diselamatkan. Sebab keselamatan, kebahagiaan sumbernya hanya ada di dalam Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Jikalau berkenan dan punya komentar terhadap video ini, silahkan tinggalkan komentarnya di bawah video ini. Dan jikalau subscribernya masih berwarna merah, jangan lupa diklik supaya berubah warnanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jangan lupa klik video yang di sini ya. Terima kasih.